Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wuri Fatma Hanum dari program studi S1 PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis bisnis Big Data dengan tema telecommunication dengan topik Customer Churn Prediction atau prediksi pelanggan yang berpotensi berhenti menggunakan layanan telekomunikasi. Dalam analisis ini saya akan menggunakan pendekatan CRISP DM, mulai dari business understanding, data preparation, modeling, evaluation, hingga recommendation dan deployment. Baik, saya akan mulai dari latar belakang bisnisnya terlebih dahulu. Industri telekomunikasi merupakan industri yang sangat bergantung pada kemampuan perusahaan dalam mempertahankan pelanggan. Saat ini, pelanggan memiliki banyak pilihan operator dan paket layanan. Karena itu, pelanggan dapat dengan relatif mudah berpindah ke perusahaan lain apabila merasa tidak puas terhadap layanan yang diberikan. Kondisi ketika pelanggan berhenti menggunakan layanan perusahaan disebut sebagai customer churn. Customer churn menjadi masalah penting karena kehilangan pelanggan tidak hanya berarti kehilangan pendapatan dari pelanggan tersebut, tetapi perusahaan juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan pelanggan baru. Karena itu, perusahaan membutuhkan cara untuk mengetahui pelanggan mana yang memiliki risiko churn sebelum pelanggan tersebut benar-benar meninggalkan perusahaan. Nah, disinilah analisis big data dan machine learning dapat digunakan, yaitu dengan memanfaatkan pola perilaku pelanggan untuk membantu perusahaan melakukan customer retention secara lebih tepat sasaran. Yang kedua, business understanding. Berdasarkan permasalahan tersebut, pertanyaan bisnis yang ingin saya jawab adalah, bagaimana perusahaan telekomunikasi dapat memprediksi pelanggan yang berpotensi melakukan churn sehingga perusahaan dapat melakukan tindakan retensi secara lebih awal dan tepat sasaran? Tujuan analitiknya adalah membangun model klasifikasi yang dapat membedakan pelanggan yang akan churn dan pelanggan yang tidak akan churn. Hasil prediksi tersebut nantinya dapat membantu perusahaan menentukan pelanggan mana yang harus mendapatkan perhatian lebih. Misalnya, pelanggan dengan risiko churn tinggi dapat diprioritaskan untuk mendapatkan program retensi atau dihubungi oleh customer service. Untuk mengukur keberhasilan model, saya tidak hanya akan menggunakan accuracy, tapi juga menggunakan recall, khususnya untuk kelas churn. Alasannya adalah karena dalam kasus ini, false negatif cukup beresiko. False negatif berarti pelanggan sebenarnya akan churn, tetapi model memprediksinya sebagai pelanggan yang tidak akan churn. Selanjutnya ada dataset. Kita akan memasuki ke tahap data understanding. Dataset yang digunakan dalam analisis ini adalah Iranian Churn Dataset yang diperoleh dari UCI Machine Learning Repository. Dataset ini memiliki 3.150 customer dengan 13 variabel fitur, dan variabel targetnya adalah churn. Nilai churn terdiri dari dua kelas, yaitu 0 berarti pelanggan tidak churn, sedangkan 1 berarti pelanggan churn. Dari keseluruhan data terdapat 2.655 customer atau sekitar 84,29% yang tidak churn dan 495 customer atau sekitar 15,71% yang churn. Hal yang terpenting dari distribusi ini adalah adanya class imbalance. Artinya jumlah pelanggan yang tidak churn jauh lebih banyak dibandingkan pelanggan yang churn. Selanjutnya saya melakukan data profiling untuk memahami karakteristik variabel yang tersedia. Variabel dalam dataset dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Pertama adalah customer behavior, seperti second of use, frequency of SMS, and distinct call numbers. Kemudian terdapat variabel yang menggambarkan customer experience, yaitu complaints and call failure. Ada juga karakteristik pelanggan seperti age group, dan subscription length. Selain itu, terdapat variabel yang berkaitan dengan paket dan nilai pelanggan seperti tarif plan, charge amount, and customer value. Semua variabel tersebut kemudian digunakan sebagai informasi yang membantu model dalam memprediksi variabel target, yaitu churn. Dengan melihat variabel-variabel ini, saya dapat memahami bahwa churn tidak hanya berkaitan dengan satu aspek, tetapi dapat berkaitan dengan kombinasi perilaku penggunaan, pengalaman pelanggan, serta karakteristik layanan. Selanjutnya, correlation analysis. Pada tahap berikutnya, saya melakukan analisis korelasi untuk melihat hubungan antar variabel, khususnya hubungan variabel dengan churn. Ada dua hubungan yang menurut saya paling penting dari perspektif bisnis. Yang pertama adalah complaints, yang memiliki korelasi positif sekitar 0,55 dengan churn.
Artinya, terdapat hubungan yang cukup kuat antara adanya keluhan pelanggan dengan kemungkinan churn. Secara bisnis, hal ini cukup masuk akal karena pelanggan yang menyampaikan keluhan dapat menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap layanan. Hubungan kedua adalah second of use, yang memiliki korelasi negatif sekitar minus 0,30 dengan churn. Artinya, pelanggan dengan penggunaan layanan yang lebih tinggi cenderung memiliki resiko churn yang lebih rendah dalam dataset ini. Dari dua hubungan tersebut, perusahaan dapat memperoleh insight bahwa customer complaints dan customer engagement merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam strategi retensi. Namun, ada satu hal yang penting untuk ditekankan, yaitu correlation does not mean causation. Jadi, korelasi antara keluhan dan churn tidak otomatis membuktikan bahwa keluhan secara langsung menyebabkan pelanggan churn. Masih terdapat faktor lain yang mungkin mempengaruhi keputusan pelanggan. Selanjutnya, data preparation. Setelah memahami data, saya akan masuk ke preparasi data. Tahap pertama adalah melakukan pemeriksaan dan penghapusan data duplikat menggunakan operator remove duplicates. Tujuannya agar satu observasi tidak dihitung lebih dari satu kali. Selanjutnya, saya menggunakan set role untuk menetapkan variabel churn sebagai label atau target yang akan diprediksi. Kemudian, dilakukan normalize untuk membantu menyeragamkan skala variabel numerik. Walaupun random forest tersendiri relatif tidak sensitif terhadap perbedaan skala, tahap ini tetap menjadi bagian pre-processing untuk memastikan data berada dalam kondisi yang lebih terstruktur sebelum masuk ke proses modeling. Selain itu, saya juga memperhatikan adanya class imbalance pada target. Karena class churn hanya sekitar 15,71%, saya tidak menjadikan accuracy sebagai satu-satunya indikator performa. Algoritma utama yang saya gunakan adalah random forest. Saya memilih random forest karena masalah yang saya hadapi merupakan masalah klasifikasi dan hubungan antara perilaku pelanggan dengan churn belum tentu bersifat linear. Random forest bekerja dengan membangun sejumlah decision tree dan kemudian menggabungkan hasil prediksi dari tree tersebut. Secara sederhana, prosesnya dapat digambarkan sebagai: yang pertama, data masuk, kemudian dibentuk menjadi banyak decision tree, lalu hasil dari tree tersebut digabungkan untuk menghasilkan prediksi akhir. Kelebihan pendekatan ini adalah model dapat menangkap pola yang lebih kompleks dan mengurangi ketergantungan terhadap satu decision tree. Namun, konsekuensinya adalah random forest memiliki kompleksitas komputasi yang lebih tinggi karena harus membangun banyak tree. Dalam penelitian ini, saya menggunakan cross-validation untuk memperoleh evaluasi model yang lebih stabil. Sehingga alur atau workflow-nya adalah dataset, kemudian pre-processing, cross-validation, random forest, apply model, dan terakhir performance. Selanjutnya, model performance. Pada tahap ini atau tahap evaluation, saya menggunakan beberapa metrik yaitu accuracy, precision, recall, dan F1 score. Karena saya tidak hanya ingin mengetahui jumlah prediksi yang benar, tetapi juga ingin mengetahui kemampuan model dalam mendeteksi customer yang benar-benar churn, maka recall menjadi salah satu metrik yang penting. Sebagai benchmark pada dataset Iranian churn yang sama, penelitian sebelumnya melaporkan random forest dengan accuracy sebesar 97,02%, precision 94,90%, recall 93,65%, dan F1 score 94,26%. Artinya, model random forest menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam membedakan customer yang churn dan tidak churn pada dataset tersebut. Namun, angka ini merupakan benchmark dari penelitian sebelumnya, sehingga hasil aktual dapat berbeda apabila proses pre-processing, parameter model, atau metode validasinya berbeda. Walaupun model menghasilkan performa tertentu, saya tidak langsung menyimpulkan bahwa model tersebut sempurna. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan secara kritis. Yang pertama adalah class imbalance. Karena sebagian besar customer berada pada kelas non-churn, accuracy yang tinggi belum tentu menunjukkan bahwa model benar-benar bagus dalam mendeteksi churn. Kedua adalah false negative. Jika pelanggan yang sebenarnya akan churn justru diprediksi sebagai non-churn, perusahaan dapat kehilangan kesempatan untuk melakukan retention. Yang ketiga adalah data bias. Dataset ini berasal dari satu perusahaan telekomunikasi di Iran, oleh karena itu pola yang ditemukan belum tentu dapat langsung digeneralisasikan kepada seluruh perusahaan telekomunikasi khususnya di Indonesia. Keempat, saya kembali menekankan bahwa correlation is not causation. Misalnya complaints berkorelasi dengan churn, tapi hal tersebut tidak berarti keluhan merupakan satu-satunya penyebab churn.
Selain itu, terdapat beberapa faktor bisnis yang tidak tersedia dalam dataset, seperti harga kompetitor, promosi, kualitas jaringan berdasarkan lokasi, dan interaksi customer service. Jadi, hasil model perlu dipandang sebagai decision support, bukan sebagai keputusan otomatis. Selanjutnya, business recommendation. Berdasarkan hasil analisis, saya akan memberikan 3 rekomendasi utama. Yang pertama adalah memprioritaskan pelanggan yang memiliki keluhan. Karena complaints memiliki hubungan positif yang cukup kuat dengan churn, pelanggan yang menyampaikan keluhan dapat diberikan penanganan lebih cepat, follow up, dan monitoring setelah masalah diselesaikan. Rekomendasi kedua adalah memonitor pelanggan dengan aktivitas penggunaan rendah. Perusahaan dapat memberikan rekomendasi paket yang lebih sesuai, promo penggunaan, atau loyalty incentives untuk meningkatkan engagement pelanggan. Rekomendasi ketiga adalah membangun customer churn risk score. Pelanggan dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu high risk, medium risk, dan low risk. Dengan pendekatan ini, perusahaan tidak perlu memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh pelanggan, tetapi dapat mengalokasikan sumber daya pelanggan kepada yang paling membutuhkan. Tahap terakhir adalah deployment. Model dapat diimplementasikan dengan alur customer data, churn prediction model, churn probability, segmentation, dan retention action. Artinya, data pelanggan terbaru dapat dimasukkan ke dalam model untuk menghasilkan probabilitas churn. Kemudian, pelanggan akan dikelompokkan berdasarkan tingkat risikonya dan hasil tersebut dapat digunakan oleh tim customer service atau marketing untuk menentukan tindakan retensi. Nah, sebagai kesimpulan, analisis ini menunjukkan sebagaimana pendekatan Chris DM dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan customer churn di industri telekomunikasi. Random forest digunakan untuk membangun model prediksi, sementara hasil data understanding menunjukkan bahwa variabel seperti complaints dan customer usage behavior memberikan insight penting untuk strategi retensi. Namun, model tetap memiliki keterbatasan sehingga hasil prediksi perlu dikombinasikan dengan business judgment dan dievaluasi secara berkala. Jadi tujuan akhirnya bukan hanya memprediksi siapa yang akan churn, tapi bagaimana perusahaan dapat bertindak lebih awal untuk mempertahankan pelanggan tersebut. Predict earlier, retain smarter. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.